Saudara-saudari terkasih, sebetulnya kerinduan akan kehidupan kekal sudah ditanamkan di dalam hati kita, dalam kodrat kita. Karena itu, kita seringkali mengusahakan agar kenangan-kenangan kita menjadi abadi. Salah satunya, contohnya adalah ketika kita mengambil foto, maka disebut dengan mengabadikan. Supaya kenangan kita akan sebuah peristiwa tentang seseorang itu menjadi abadi, tidak gampang hilang. Juga misalnya orang menulis buku. Nah, sekali menulis buku, maka dia menjadi abadi karena buku itu akan terus dibaca. Selama buku itu masih ada, ya itulah dia masih dibaca dan masih diingat. Juga orang-orang yang menciptakan lagu, itu adalah proses mengabadikan diri sebetulnya. Kita masih bisa mendengarkan Bruri P5 menyanyikan lagu-lagu favoritnya, meskipun orangnya sudah tidak ada. Itulah proses bagaimana orang mengabadikan dirinya, melalui foto, melalui video, melalui musik, melalui buku. Dan biasanya orang-orang yang mengabadikan diri itu mengabadikan talenta-talentanya. Mereka hidup berdasarkan passion-nya. Mereka hidup sepenuhnya. Living to the fullest. Hidup sampai pada kepenuhannya. Dan karena itu mereka fokus mengembangkan talentanya, hidup sepenuhnya di situ, dan kemudian meninggalkan kenangan yang sifatnya abadi. Dan sebetulnya itulah tujuan Yesus datang ke dunia ini. Aku datang supaya kalian semua mempunyai hidup dan hidup di dalam kepenuhannya. Jadi Tuhan sendiri ingin agar kita hidup sampai pada kepenuhannya. Karena dengan cara itulah hidup kita menjadi berarti. Dan kita perlu menemukan hidup yang memberi arti itu. Hidup yang memotivasi kita supaya hidup sepenuhnya. Biasanya tidak jauh-jauh dari talenta dan bakat yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kita perlu menemukannya di situ, fokus, kemudian memotivasi diri untuk kemudian hidup sepenuhnya berdasarkan talenta, berdasarkan passion kita. Dan kemudian kita bisa hidup abadi. Tentu Yesus sendiri datang memberikan kehidupan abadi kepada kita. Tetapi kita juga perlu meninggalkan kenangan yang bisa membuat kita abadi. Tidak harus besar sekali, menjadi penyanyi, menjadi bintang film, penulis buku, bukan, tidak harus begitu. Kita bisa menemukan itu biasanya di sekitar talenta yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Saya sendiri mengenang ibu saya, dan ibu saya selalu abadi di hati saya. Dari hal-hal kecil-kecil. Karena dia passionate menjadi ibu rumah tangga. Passionate memasak untuk anak-anak dan suaminya. Setiap kali saya menyantap sayur pare yang ditumis, saya ingat ibu saya. Karena itu saya suka sayur pare gara-gara kenangan akan ibu saya. Yang sederhana, dia selalu hidup dalam diri saya. Dan banyak hal kecil-kecil yang lahir dari hidup sepenuhnya itu yang menjadikan dan meninggalkan kenangan dalam diri saya. Saya sendiri bersyukur sekali Tuhan menganugerahkan sebuah kenangan indah yang memotivasi saya dan membuat saya fokus dalam hidup saya. Penemuannya tidak sengaja. Justru karena itu berasal dari Tuhan. Suatu hari saya dengan teman imam saya mengadakan perjalanan dari Cilacap ke Kaliori. Teman saya nyetir, saya di sampingnya. Sampai di pertengahan jalan, namanya Sampang, kota Sampang, macet sekali. Padahal bukan liburan, bukan lebaran. Maka teman imam saya ini ngomel. Masa di Sampang ada macet? Dan supaya seru saya juga ikut menimpali ngomel, sehingga ngomelnya menjadi seru. Dan rupanya ketika kami lewat, yang menyebabkan macet adalah orang gila. Orang gila itu berdiri joget-joget di tengah jalan telanjang bulat. Sehingga terpaksa para pengendara melambatkan kendaraannya dan membuat macet.
Sesudah lewat, teman saya ini ngomel. Urip pisan wedan. Hidup sekali aja gila. Saya tersenyum. Tetapi kemudian kata-kata itu seperti rema berputar terus di dalam hati saya. Iya ya, hidup sekali aja kok gila. Sayang betul, sia-sia betul. Hidup itu sulit, hidup itu bernilai, singkat, gila lagi. Aduh. Dan itu terus berputar di dalam pikiran dan hati saya. Kalau begitu, hidup sekali itu harus bagaimana? Sukses? Saya merasa tidak cocok hidup sukses itu. Ukurannya tidak jelas. Hidup sekali itu berarti kaya? Saya tidak bakat menjadi kaya. Biarawan, kaul kemiskinan lagi. Jadi apa? Dan kemudian dalam refleksi, dalam renungan itu, hati saya bergetar, tanda Roh Kudus berkarya, dan mengatakan hidup sekali harus jadi inspirasi. Dan itu tidak jauh-jauh dari hidup saya. Saya sebagai imam memang tugasnya menginspirasi. Mengajarkan tentang Yesus, mengajarkan bagaimana harus hidup, membuat renungan-renungan, supaya menginspirasi banyak orang, sehingga mau hidup dalam iman akan Yesus. Menulis buku supaya menginspirasi, sehingga orang-orang terarah untuk memperdalam hidup rohaninya. Dan saya bersyukur sekali karena itu membuat saya termotivasi, membuat saya living to the fullest. Dan membuat saya sungguh-sungguh mau fokus untuk dimanapun hadir bisa memberi inspirasi. Syukur kalau memang inspiratif, kalau tidak, paling tidak saya sudah bisa memberikan yang terbaik, sudah fokus, berusaha menginspirasi. Nah, bagaimana dengan hidup Anda? Apakah Anda sudah menemukan salah satu fokus sehingga Anda sungguh-sungguh bisa living to the fullest, membuat hidup Anda berarti? Karena itulah kehendak Tuhan atas hidup kita. Aku datang supaya kalian semua mempunyai hidup dan hidup di dalam kelimpahannya, hidup di dalam kepenuhannya, living to the fullest. Dan pasti bisa menemukan, karena Tuhan sudah memberikan talenta, anugerah, dan bakat. Biasanya fokus untuk living to the fullest ada di sekitar bakat-bakat yang sudah dianugerahkan. Ada di sekitar panggilan yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Carilah, maka engkau akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Hiduplah sepenuhnya di dalam Tuhan, supaya hidup kita menjadi berarti. Tuhan memberkati.